Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola Badruddin dari kelas 12 MIA 3. Bab 1, Wirausaha Produk Kerajinan untuk Pasar Lokal. Pasar terjadi karena adanya permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual. Potensi pasar dapat diketahui melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran. Pendekatan permintaan yaitu dengan mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran. Pendekatan penawaran mengandalkan pada kemampuan wirausaha membuat produk inovatif. Kedua pendekatan ini dapat digunakan untuk mengenali potensi pasar. Kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan menentukan atau melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran. Ide pengembangan produk kerajinan untuk pasar lokal dapat diperoleh dengan mengenali kebiasaan di daerah setempat. Sumber daya usaha yang dibutuhkan, yaitu sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk wirausaha kerajinan adalah baku atau material teknik dan alat keterampilan. Wirausaha kerajinan untuk pasar lokal dapat mulai dengan melihat potensi bahan baku, potensi teknik dan keterampilan yang di daerah tersebut. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk pembuatan kerajinan diantaranya yaitu teknik ukir, teknik sambungan, teknik anyam, dan teknik jahit. Perancangan produk ini didasari beberapa faktor pertimbangan, yaitu fungsi produk, pengguna produk, material, teknik pembuatan, nilai estetis, dan harga produk jual. Perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Proses perancangan produk diawali dengan mencari ide produk dengan curah pendapat, rasionalisasi, prototyping, atau membuat studi model, penentuan desain akhir. Mencari ide produk dengan curah pendapat. Pada proses brainstorming, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Kunci sukses dari tahap brainstorming dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat. Saling menghargai pendapat teman, boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dan ide sebelumnya, dan jangan lupa mencatat ide sebelumnya atau setiap ide yang muncul. Rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses pengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknik diantaranya bagaimana cara menggunakan produk tersebut, apakah material yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya, apakah kemungkinannya untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini, bagaimana produksi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar mudah digunakan oleh manusia, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Prototyping atau membuat studi model. Sketsa yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Produk kerajinan yang akan dibuat adalah bentuk 3 dimensi. Menjadi studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Material sebenarnya adalah material yang akan digunakan pada produksi kerajinan. Alat bantu yang dapat digunakan dalam pembuatan studi model adalah gunting, cutter, lem, selotip, atau alat pemotong bahan dan perekat. Penentuan desain akhir. Studi model dapat menghasilkan 3-5 buah model. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Produksi kerajinan untuk pasar lokal. Tahapan umum terbagi atas pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Metode produksi dan keselamatan kerja produksi dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode tradisional dan metode modern. Pada metode tradisional, satu orang melakukan setiap produksi tahapan. Pada metode modern, satu orang hanya melakukan satu tahap produksi. Kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan
3K3, yaitu kesehatan keselamatan kerja. Proses pembahanan dan pembentukan material sering kali menghasilkan sisa potongan atau debu yang dapat melukai bagian tubuh pekerjaannya. Maka dibutuhkan alat keselamatan kerja berupa kacamata pelindung dan masker. Pada proses pembahanan finishing, apabila menggunakan bahan kimia yang dapat berbahaya bagi kulit dan pernafasan, maka pekerja harus menggunakan sarung tangan dan masker. Selain alat keselamatan kerja, yang tak kalah penting adalah sikap kerja rapi, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi. Kemasan sebagai bagian penting kerajinan pasar lokal. Fungsi kemasan produk kerajinan: melindungi produk dari debu dan kotoran, memberikan kemudahan distribusi. Kemasan yang melekat produk disebut kemasan primer. Kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Kemasan untuk distribusi disebut kemasan tersier. Kemasan primer berfungsi untuk melindungi produk dari benturan dan kotoran, menampilkan daya tarik dari produk kerajinan. Material kemasan untuk melindungi dari kotoran dapat berupa lembaran kertas atau plastik. Kemasan tersier produk berfungsi untuk memberikan kemudahan untuk distribusi dari tempat produksi di tempat penjualan. Perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Harga jual produk sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumsi yang produksi seperti biasanya distribusi dan promosi. Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Metode perhitungan harga pokok produksi dapat dibuat dengan dua pendekatan, yaitu full costing dan variable costing. Pendekatan full costing memperhitungkan sesama unsur biaya produksi, yaitu bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead, ditambah dengan biaya non-produksi seperti biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Pendekatan variable costing memisahkan perhitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Variabel ditambah dengan biaya pemasaran dan biaya umum variabel. Biaya tetap Feby ada mata pelajaran masuk. Biaya tetap terdiri atas biaya overhead, tetapi biaya pemasaran tetap, biaya administrasi, dan biaya umum tetap. Metode penetapan harga produksi secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan permintaan dan penawaran, supply and demand approach. Pendekatan biaya, cost oriented approach. Pendekatan pasar, market approach. Media promosi produksi kerajinan untuk pasar lokal. Pengertian dan jenis promosi kerajinan untuk pasar lokal. Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran. Tujuan promosi adalah untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli membeli produk. Promosi yang tepat akan diikuti oleh 4 bentuk respon calon pembeli, yaitu perhatian, ketertarikan, keinginan, dan tindakan. Media promosi produk dikelompokkan menjadi 2, yaitu above the line dan below the line. Penjualan sistem konsinyasi produk kerajinan untuk pasar lokal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.